dia tidak bisa terlepas dari konsep tentang aku. Panas, aku tidak suka. Kalau orang mulai menyadari ini hanya sekedar proses, ya, tidak ada aku. Kesadaran itu sendiri sebetulnya juga tidak ada. Karena dia muncul karena kondisi-kondisi, semakin orang bisa melihat ini, akunya akan semakin Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Sankitena pancupadana kandati. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, satu kebahagiaan kembali dapat hadir di tempat ini. Saya melihat ada beberapa wajah yang baru yang sebelumnya tidak pernah saya lihat. Selamat datang untuk wajah-wajah baru. Mungkin ada yang baru bergabung juga. Ya, tentu satu hal yang sangat bagus, kita bisa berkumpul bersama dalam hal-hal yang baik. Kalau kita bersama bisa bersatu, saling menunjang, saling menyokong, ini bisa sangat membantu. Apalagi bagi saudara-saudara yang orang Indonesia merantau jauh ke sini, tentu berkumpul bersama ini satu hal yang sangat baik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa sebetulnya inti dari yang Buddha ajarkan. Di dalam ajaran Buddha, memiliki pandangan yang benar ini satu hal yang sangat penting. Cara seseorang memandang sesuatu ini satu hal yang sangat penting. Kalau orang memiliki cara pandang yang salah tentang satu hal, maka cara berpikirnya juga akan ikut salah. Kalau sudah cara berpikirnya salah, cara berbuatnya salah, berucapnya salah, semuanya jadi salah. Oleh karena itu memiliki pandangan benar ini satu hal yang sangat penting. Apa inti dari ajaran Buddha? Sang Buddha tidak lain hanya mengajarkan tentang dukkha dan bagaimana jalan untuk mengakhiri dukkha. Di dalam ajaran Buddha itu tidak dibahas dan memang tidak begitu penting siapa pencipta langit dan bumi, siapa manusia pertama. Ini tidak begitu penting di dalam ajaran Buddha. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita pun, siapa manusia pertama, siapa pencipta langit dan bumi, apakah ini penting? Bukankah lebih penting untuk kita bagaimana kita bisa tidak menderita di dalam hidup ini? Pada kenyataannya kita juga mengalami penderitaan. Jadi bagaimana supaya kita tidak menderita? Apa sebab dari penderitaan ini? Inilah hal yang jauh lebih penting dibandingkan dengan mencari tahu siapa manusia pertama. Ternyata setelah diselidiki dengan seksama, dengan teliti, dengan kemajuan teknologi sekarang, manusia pertama misalnya bukan Adam. Misalnya Udin manusia pertama. Mempengaruhi tidak penderitaan yang kita alami terus berkurang? Kan tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan satu khotbah di dalam Majjhima Nikaya Sinsapa Sutta
Pada saat itu Sang Buddha bersama para biku di hutan Sinsapa, kemudian Buddha mengambil satu genggam daun yang ada di hutan itu. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada para biku, lebih banyak mana para biku, daun yang ada di genggaman Tathagata atau daun yang ada di hutan? Tentu tidak bisa dibandingkan, Bante, daun yang ada di genggaman Tathagata sangat sedikit. Demikian juga para biku yang aku ketahui lebih banyak daripada daun yang ada di hutan. Tetapi apa yang aku ajarkan hanya satu genggam daun ini, yaitu tentang duka dan bagaimana jalan mengakhiri duka. Duka ini bisa muncul pasti ada dasarnya, ada landasannya. Kalau tidak ada dasar, tidak ada landasan, tentu duka ini tidak bisa muncul. Sama seperti bangunan ini bisa berdiri pasti ada landasannya. Bangunan ini tidak mungkin bisa berdiri kalau tidak ada landasannya. Ya, seperti bangunan ini landasannya adalah tanah. Ya, tanpa ada landasan bangunan ini tidak bisa berdiri. Begitu juga dengan duka yang kita alami. Duka ini bisa muncul pasti ada dasarnya, ada landasannya. Sang Buddha katakan di dalam banyak khotbah, ya, mereka yang tidak mengerti Dhamma, tidak mengenal Dhamma, ya, dia akan mengalami duka yang lebih besar dibanding orang-orang yang sudah mulai mengerti Dhamma. Jadi, bagaimana cara kita bisa mengerti Dhamma? Tidak ada cara lain selain belajar. Kita memperoleh pengetahuan pada awalnya kan dari luar. Sewaktu kecil kita lahir tidak bisa langsung bicara tuh. Begitu lahir langsung bicara itu orang tuanya bisa kaget itu. Kita belajar, diajarkan oleh orang tua dengan kata-kata yang sederhana, mungkin diajarkan untuk menyebut mama atau papa. Lambat laun kita semakin maju. Jadi pengetahuan hanya bisa kita peroleh pada awalnya dari belajar. Seperti saudara datang ke tempat ini, mendengarkan Dhamma, sedikit banyak akan mengerti, akan mendapatkan pengetahuan tentang Dhamma. Ya. Nah, mereka yang tidak mengetahui Dhamma, hidup dalam kebodohan batin, maka dia terus mengembara dalam lingkaran derita, tidak bisa keluar dari lingkaran samsara. Ya. Apa itu lingkaran samsara? Lingkaran di mana orang lahir, menjadi tua, mengalami sakit, mengalami kematian. Lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati, itu derita. Ya. Sehingga Sang Buddha katakan di dalam banyak khotbah di Samyutta Nikaya, air mata yang sudah kita tumpahkan ini kalau dibandingkan dengan 4 samudra jauh lebih banyak. Kita pernah menangis karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kita pernah menangis karena tidak mendapatkan yang diharapkan. Mengalami sakit. Ya. Jadi bayangkan sudah berapa banyak air mata yang ditumpahkan kalau lebih banyak dari 4 samudra. Berarti sudah seberapa lama kita mengembara dalam lingkaran lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati. Ya. Inilah lingkaran samsara. Dengan belajar Dhamma, mengerti Dhamma, setidaknya kita mempunyai petunjuk untuk bisa bebas dari lingkaran samsara ini. Tentu derita ini bisa muncul pasti ada sebabnya. Orang yang tidak mengerti Dhamma, dia hidup dalam ilusi. Apa yang sesungguhnya tidak membahagiakan, dia pikir membahagiakan. Apa yang sesungguhnya tidak kekal, dia pikir kekal. Apa yang sebetulnya duka, dia pikir suka. Ya. Terus dia hidup demikian. Oleh karena itu, belajar Dhamma ini satu hal yang sangat penting.
ilusi pikiran ini yang menciptakan adalah pikiran kita sendiri. Dan karena pikiran kita yang menciptakan, maka kita sendiri yang harus bisa melenyapkan ilusi ini. Nah, pandangan salah yang banyak digenggam oleh orang yang tidak mengerti Dhamma adalah pandangan salah tentang adanya diri, tentang aku, milikku. Pandangan tentang aku, diriku, milikku ini begitu solid sehingga tidak mudah untuk seseorang bisa melihat ini, bahwa sebetulnya pandangan ini hanyalah sekedar ilusi, bahwa sebetulnya tidak ada yang betul-betul bisa dikatakan sebagai aku, diriku, atau milikku. Ini menurut Dhamma demikian. Tetapi karena ketidaktahuan, karena kebodohan batin, orang terus menggenggam pandangan bahwa memang betul adanya aku, adanya diri, adanya milik. Bagaimana supaya kita bisa melihat pandangan tentang aku yang begitu solid ini? Sang Buddha menguraikan Dhamma dengan sangat jelas. Pandangan aku yang solid ini harus kita pecah. Apa yang disebut sebagai manusia sesungguhnya Sang Buddha katakan tidak lebih hanya nama dan rupa, batin dan jasmani. Kalau orang belum bisa memahami ini, Sang Buddha pecah lagi menjadi lebih kecil. Yang disebut sebagai manusia tidak lebih hanya 5 gugusan pancakanda. Jasmani itu rupa kanda, kemudian ada perasaan di situ, ada persepsi di situ, ada bentukan-bentukan berpikir di situ, juga ada kesadaran. Ini 5 gugusan pancakanda. Jadi kalau kita tidak memahami ini, maka sangat sulit untuk mengetahui bahwa sesungguhnya pandangan tentang aku, diriku, milikku itu hanya sekedar ilusi. Tetapi Buddha sudah menjabarkan dengan jelas bahwa sesungguhnya aku tidak lebih hanya batin dan jasmani, nama dan rupa. Tidak lebih hanya 5 gugusan pancakanda. Kalau ini kurang jelas, apa yang disebut manusia tidak lebih hanya 6 landasan indria. Landasan indria 6 ini landasan mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran. 6 salayatana. Itulah yang disebut sebagai manusia. Agar kita bisa melihat sesungguhnya tidak ada aku, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengembangkan kesadaran. Karena untuk melihat ini semua, kita harus melihat ke dalam. Ya, kalau mata jasmani ini hanya bisa melihat keluar. Kalau kita tidak mengembangkan kesadaran, maka sulit untuk kita bisa melihat proses-proses yang terjadi di dalam diri kita ini. Oleh karena itu, mengembangkan kesadaran ini satu syarat mutlak bagi siapapun yang mengharapkan untuk bisa bebas dari penderitaan. Untuk siapapun bisa bebas dari ilusi tentang adanya pandangan aku, diriku, milikku. Salah satu sutta yang menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada aku, diriku, milikku, saudara bisa baca di Anatalakkhana Sutta. Sutta tentang tidak adanya diri. Sang Buddha bertanya kepada para biku, apakah jasmani ini berubah atau tidak berubah? Para biku menjawab, berubah Bante. Jasmani kita seperti kita ketahui
Seiring berjalannya waktu, jasmani ini menjadi tua. Rambut memutih, gigi kita menjadi tanggal, kulit mengkeriput. Kalau ada peluang supaya ini tidak terjadi, saudara mau tidak ambil peluang itu? Jasmaninya tidak bisa jadi tua, tidak keriput, rambutnya tetap hitam. Saudara mau ambil tidak peluang itu kalau ada peluang? Pasti saudara akan ambil. Ya, bahkan orang-orang rela beli alat-alat atau obat-obatan yang bisa membuat orang terus menjadi muda. Ya. Terutama wanita ini sepertinya ya. Supaya kalau bisa jangan ada keriput. Kalau ada rambut yang putih, kalau bisa ditutup putihnya. Tetapi kenyataannya tidak bisa. Karena jasmani ini di luar kendali kita, bagaimana kita bisa katakan jasmani ini milikku? Apalagi ini jasmaniku. Ya. Begitu juga dengan perasaan. Kalau bisa jangan sampai ada perasaan yang tidak menyenangkan muncul di dalam pikiran kita. Tapi pada kenyataannya kan tidak bisa. Perasaan muncul sesuai dengan kondisi-kondisi. Begitu juga dengan persepsi, begitu juga dengan bentukan-bentukan pikiran. Ya. Kalau bisa jangan sampai ada pikiran khawatir, takut, gelisah kalau bisa. Tapi kenyataannya tidak bisa. Dalam Anatalakana Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa inilah salah satu bukti bahwa sesungguhnya kita tidak punya kendali. Mereka semua bekerja sesuai dengan kondisi-kondisi. Kalau ini milikku, tentu kita bisa punya kendali, tapi kenyataannya tidak bisa. Ini secara teori Sang Buddha sudah membabarkan. Tetapi walaupun kita membaca ini, tetap tidak mudah untuk memahami dengan jelas bahwa sesungguhnya tidak ada aku. Semuanya hanya proses. Oleh karena itu, kembali kita harus terus-menerus mengembangkan kesadaran, melihat proses yang terjadi di dalam ini. Pandangan tentang aku itu kan adanya dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa muncul pandangan tentang aku? Karena kita berpikir kita bisa mengatur. Ya. Ketika kita mulai mengembangkan kesadaran, kita berlatih meditasi, ya, pelan-pelan kita mengerti, oh ternyata nafas pun kita tidak punya kendali. Dia bisa bekerja sesuai dengan kondisi-kondisinya. Kadang-kadang nafas panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang halus, kadang-kadang kasar. Ya, kita tidak punya kendali. Bagaimana dengan perasaan? Perasaan muncul tergantung dari persepsi-persepsi. Kalau kita mempersepsikan sesuatu sebagai baik, sebagai bagus, sebagai indah, perasaan menyenangkan bisa muncul. Ya. Dan perasaan juga seketika bisa berubah. Kita tidak punya kendali. Dan ini harus kita lihat terjadi di dalam diri kita. Kita harus lihat ini terjadi di dalam diri kita. Begitu juga dengan bentukan-bentukan berpikir. Bentukan-bentukan berpikir itu terjadi seperti apa adanya. Ya. Kalau bisa jangan sampai ada pikiran-pikiran yang buruk, tetapi ada kalanya pikiran-pikiran yang buruk tetap muncul. Kalau bisa hanya pikiran baik saja yang ada, tapi ada kalanya tidak demikian. Ya. Jadi kita sesungguhnya tidak lebih hanya sebuah proses yang terus berjalan. Ketika mata kita kontak dengan rupa, muncul persepsi di situ. Kalau ini kita persepsikan baik, bagus, indah, perasaan menyenangkan bisa muncul. Dan ini harus kita lihat, kita awasi. Ya.
Jadi sangat penting untuk kita selalu mengembangkan kesadaran, mengembangkan sati sampajanya. Semakin kita bisa melihat proses ini dengan jelas, maka kita akan semakin memahami. Ternyata saya ini menderita karena saya mengikuti keinginan-keinginan yang dasarnya adalah keakuan. Ketika suara kontak dengan telinga, muncul persepsi, oh ini celaan. Dia merendahkanku, dia menghinaku, maka seketika itu penderitaan muncul. Tetapi dengan kesadaran yang dikembangkan, ketika suara kontak dengan telinga, ada kesadaran mendengar di situ, ada suara, ada telinga, ada kesadaran mendengar, tiga ini bertemu disebut sebagai phasa atau kontak, kemudian muncul persepsi, muncul perasaan. Tetapi dengan kesadaran yang sudah dikembangkan, kita menyadari, oh ini celaan, berhenti sampai di situ. Dia berhenti sampai di situ. Kalau kita bisa melakukan demikian, maka penderitaan tidak muncul. Kenapa? Tidak ada konsep tentang akunya di sana. Ya. Ketika mata kita kontak dengan barang, kita mengetahui sesuatu. Oh, ini gelas. Gelas ini bagus. Berhenti sampai di situ. Tidak ada derita. Tapi kalau tidak disadari, oh gelas ini bagus, aku ingin memiliki gelas ini, maka bentukan keinginan muncul. Karma baru terbentuk, kalau ingin memiliki, kehendak muncul, maka ada usaha. Kalau tidak punya uang, kumpulkan uang dulu. Ya toh? Terus kalau sudah punya uang, barang yang diingini itu dibeli, kemudian dimiliki barang itu, bahagia tidak? Bahagia karena menginginkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, walaupun dalam kondisi bahagia, ada khawatir barangnya menjadi rusak, barangnya dicuri orang, ada kekhawatiran di situ. Kalau barangnya tidak rusak, tidak dicuri orang, perasaan kita terhadap barang itu juga berubah seiring berjalannya waktu. Jadi dengan kata lain, orang ini belum bisa bebas dari duka. Orang yang tidak mengerti Dhamma untuk bisa bebas dari duka, apa yang dia lakukan? Dia mengejar suka, sesuatu yang menyenangkan. Jadi kesadaran ini harus kita kembangkan, kita perkuat sehingga kesadaran ini menjadi kuat, menjadi tajam. Setelah kesadaran ini menjadi kuat, menjadi tajam, kita gunakan untuk mengawasi di mana duka itu bisa muncul. Dari mana duka itu bisa masuk ke dalam, di situ harus kita gunakan kesadaran yang kuat ini. Dari mana duka bisa masuk ke dalam? Duka bisa masuk melalui 6 pintu. Duka bisa masuk melalui mata, melalui telinga, melalui lidah, melalui hidung, melalui objek-objek yang bisa disentuh kulit, maupun melalui pikiran. Duka bisa masuk melalui 6 pintu. Kalau kesadaran kita lemah, maka dia terus masuk ke dalam, membuat duka-duka yang baru. Jadi begitu kontak 6 indria terjadi, maka persepsi seketika muncul, perasaan muncul. Tanpa kesadaran yang kuat, maka kita terus secara otomatis kita masuk ke dalam bentukan-bentukan nafsu keinginan. Ketika nafsu keinginan ada, maka duka yang baru pun muncul. Inilah proses yang terus terjadi.
Nafsu keinginan ini disebut sebagai tanha. Ya, tanha ini ada 3, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Kama tanha itu keinginan-keinginan yang berkaitan dengan indria. Lidah inginnya cita rasa yang enak. Kulit, objek-objek yang bisa disentuh, yang halus, yang lembut, ya, yang dingin. Kalau ruangan ini misalnya AC-nya mati, bagaimana kita? Kondisi batin kita terpengaruh tidak? Oh, ternyata panas. Ketika kita merasakan panas, berhenti sampai di situ, tidak ada derita. Tapi begitu kesadarannya lemah, kita merasakan panas, muncul bentukan-bentukan keinginan. Tidak suka panas, inginnya dingin. Inginnya dingin tapi kenyataannya panas, menderita tidak? Menderita. Ya. Begitu juga dengan cita rasa. Inginnya cita rasa yang enak. Ya. Mata juga begitu. Mata objeknya bentuk, inginnya bentuk-bentuk yang indah, yang bagus. Suara objeknya telinga objeknya suara. Ingin suara-suara yang merdu. Kalau bisa jangan dicela, inginnya pujian. Ya. Kalau dipuji kita gembira, kita senang. Ketika kita gembira, kita senang dengan objek-objek indria yang kita dapati, secara otomatis di situ ada kemelekatan. Ketika 6 indria ini kontak dengan objeknya masing-masing, ketika di situ ada keinginan, ada kerinduan, pengharapan, maka ketika mendapatkan objek-objek indria, orang akan menikmati itu, bergembira di situ, ada enjoyment terhadap objek tersebut, maka kemelekatan otomatis dia ada di situ. Tapi kalau kita mengerti, kita mengembangkan kesadaran, ya, kita mempunyai sedikit waktu jeda. Kita tidak otomatis mengikuti, begitu kontak langsung muncul suara seperti itu, tidak. Jadi tidak suka langsung tolak, senang langsung kejar, tidak terjadi seperti itu. Ketika ada kesadaran, ketika kita menyukai sesuatu, ada kesempatan untuk melihat, ada kesempatan untuk berpikir, apa yang saya sukai ini bermanfaat, tidak bermanfaat. Gitu. Ada kesempatan untuk berpikir. Dengan mengembangkan kesadaran, maka akan muncul yang disebut sebagai yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana. Bijaksana itu tahu benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, pantas dan tidak pantas, harus dikerjakan atau tidak perlu dikerjakan. Nah, itu bijaksana. Tanpa mengembangkan kesadaran tidak bisa. Kenapa? Karena manusia pada umumnya itu karena sudah terbiasa mengikuti kesenangan-kesenangan indria, kesenangan-kesenangan indria ini menjadi kekotoran batin yang laten, yang disebut kama nusaya. Apa bukti bahwa sebagian besar manusia ini yang menyetir adalah kesenangan-kesenangan indria? Seperti tadi mungkin kalau saudara lihat banyak makanan begitu banyak, bermacam-macam dan semuanya kelihatan enak-enak. Kalau tidak mengembangkan kesadaran, wah, mau ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, tahu-tahu sudah kekenyangan, makanannya dibuang. Kalau tidak ada perhatian yang bijaksana, dia tidak mampu mengukur. Saya itu pantasnya makannya seberapa saya kuatnya. Kan kadang-kadang saudara mungkin pernah melihat yang demikian tuh. Orang pergi ke pesta misalnya, ya, makanannya begitu banyak, ambil. Akhir-akhirnya tidak dimakan, masih sisa banyak. Kalau sampai makan itu sampai bersisa banyak, berarti orang itu tidak bisa mengukur. Wah, ini enak, ini enak, ini enak, ini enak. Akhirnya berlebih. Tapi kalau dia mempunyai
perhatian, kesadaran yang berkembang, dia akan tahu, oh ini makanan ini enak, tetapi ini kurang sehat untuk saya. Ini enak, ini sehat. Ini tidak enak, tapi ini sehat, tetap diambil. Ya toh? Jadi oleh karena itu setiap waktu usahakan kita untuk selalu sadar. Apalagi 6 indria kita ini setiap saat terus dikasih makan objek-objeknya. Kalau kita tidak mengembangkan kesadaran, maka kebiasaan lama akan terbentuk. Mata senangnya objek-objek yang menyenangkan, telinga suara-suara yang merdu. Kalau dapat kita bergembira, muncul kemelekatan. Kalau tidak dapat muncul kebencian, ketidaksenangan, patiganusaya akan terbentuk. Jadi kamaraganusaya, patiganusaya itu menjadi kekotoran batin. Karena sudah terbiasa semuanya jadi otomatis. Ya, otomatis. Semuanya jadi otomatis. Tetapi dengan mengembangkan kesadaran, kita menjadi tahu, oh ternyata perasaan itu muncul karena kontak. Kontak melalui apa? Melalui 6 salayatana. Jadi kesadaran yang kita sudah kembangkan ini harus kita gunakan untuk menjaga pintu-pintu indria kita. Pintu 6 salayatana ini harus kita jaga. Kenapa? Karena duka bisa muncul dari sana. Ketika mata kontak dengan barang-barang yang bisa dilihat, misalnya kita pulang ke rumah, berantakan semua rumahnya. Suaminya pulang lihat rumahnya berantakan, kira-kira pikirannya apa? Sementara istrinya tidak kerja, istrinya sebagai ibu rumah tangga saja. Begitu suaminya pulang lihat barang berantakan. Kalau tidak menjaga pintu indria matanya, itu langsung persepsi muncul. Ini malas sekali ini, ngapain aja dia di rumah? Kebencian muncul, otomatis itu. Kalau tidak mengembangkan kesadaran. Tapi kalau dia melihat rumahnya berantakan, berhenti sampai di situ, tidak berkelanjutan ke proses yang berikutnya, maka dia tidak mengikuti tanha, nafsu keinginan. Kesadaran terbentuk, dia masih sempat berpikir, loh kenapa rumah berantakan? Mungkin istrinya sakit, mungkin bagaimana. Tetapi kalau tidak mengembangkan kesadaran, sudah otomatis. Begitu mata kontak dengan pulang ke rumah lihat barang-barang berantakan, langsung muncul tidak senang. Ya. Nah, oleh karena itu, ya penting sekali untuk bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada diriku, tidak ada milikku. Kita harus melihat, memecah aku ini yang begitu solid, kita pecah. Kalau dipecah 2 masih belum bisa, nama rupa sulit untuk diawasi, kita pecah menjadi 5 pancakanda. Itu masih susah, kita pecah lagi menjadi 6 salayatana. Itu masih pecah, kita pecah lagi lebih kecil-kecil menjadi 12 dhatu. Apa itu 12 dhatu? Mata, rupa, telinga, suara, lidah, cita rasa, hidung, bebauan. Ya. Kalau itu susah, kita pecah lagi yang lebih mudah menjadi 18. Ketika ada mata, ada rupa, ada kesadaran melihat, maka persepsi-persepsi bisa muncul. Keinginan-keinginan bisa muncul. Inilah cara yang lebih mudah untuk kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada aku. Perasaan itu juga muncul karena kondisi-kondisi. Persepsi muncul karena kondisi-kondisi. Satu jentikan jari perasaan bisa berubah. Dan ini di luar kendali. Mata kita kontak dengan benda, kita tidak bisa pilih benda seperti apa. Begitu kita buka mata, langsung dia kontak. Telinga juga kita tidak bisa pilih. Begitu ada suara, otomatis kita langsung mendengar. Lidah juga kita tidak bisa pilih. Begitu kontak dengan cita rasa, kita tahu langsung. Ya.
Kalau kita terus mengembangkan kesadaran, kita menjadi tahu ternyata derita atau duka ini muncul ketika saya mengikuti keinginan-keinginan. Kalau saya tidak menginginkan sesuatu, maka tidak ada derita. Ketika duduk meditasi, kakinya sakit, tahu kakinya sakit, berhenti sampai di situ, tidak ada duka. Sakit jasmani itu bukan duka yang Sang Buddha maksudkan. Buddha sendiri mengalami sakit jasmani. Kalau sakit jasmani itu adalah duka, berarti Buddha itu belum bisa bebas dari duka. Itu tidak. Kalau sakit jasmani, sakit fisik itu adalah duka, berarti Buddha belum bisa bebas dari duka. Kalau saudara baca Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha mengalami sakit perut yang hebat sebelum beliau parinibbana. Di beberapa waktu ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma, beliau mengalami sakit punggung, minta biku yang lain untuk menggantikan. Jadi sakit jasmani bukan duka. Duka yang sesungguhnya bagaimana kita bereaksi terhadap sakit jasmani tersebut. Ketika kita meditasi, kaki kita sakit. Ini sakit jasmani, berhenti sampai di situ tidak ada duka. Tetapi karena kebiasaan kita tidak menyenangi apapun yang kita tidak suka, sakit jasmani kita tidak suka, kita tidak senang, rasa tidak senang itulah yang menjadi duka. Ya toh? Tapi ketika kita bisa menerima, oh ini sakit jasmani wajar, saya duduk cukup lama sakit jasmani. Sakitnya semakin berkembang, apakah duka? Tidak duka. Hanya sekedar informasi bahwa sakitnya semakin berkembang. Tapi kalau kesadarannya lemah, begitu sakitnya semakin menusuk, semakin kuat, kebencian bisa muncul juga semakin besar. Kenapa kebencian muncul semakin besar? Karena kita semakin tidak suka toh. Nah, ini diamati, ini terjadi di dalam batin kita masing-masing. Kalau melihat objek yang mata, objek yang bisa dilihat, telinga yang bisa didengar, ini agak sulit. Kenapa? Karena ini cepat sekali terjadinya. Begitu mata kontak dengan makanan langsung tuh. Wah, ini enak, ini suka. Cepat sekali. Tapi kalau kita duduk meditasi seperti mengamati sakit, ini lebih mudah. Kenapa ini lebih mudah? Karena ini lebih kasar. Ya toh? Lebih kasar. Oleh karena itu ketika duduk meditasi, mengalami ketidaknyamanan fisik, coba amati. Coba amati. Bagaimana sakit fisik ini mempengaruhi batin saya? Apakah batin saya lantas muncul kebencian karena sakit fisiknya semakin menguat? Amati. Terus kalau sudah muncul kebencian, ketidaksukaan, itulah sangkara, bentukan-bentukan berpikir. Ketika telah muncul itu, bagaimana perasaan? Nah, ini diamati. Jadi ketika kita bisa mengamati ini merupakan proses yang timbul karena kondisi-kondisi, kemudian dia lenyap juga berdasar kondisi-kondisi, kita mengetahui ini, oh semuanya berubah. Pengetahuan tentang bahwa segala sesuatu berubah akan dipahami. Tapi kalau kita selalu mengikuti kebiasaan, tidak suka, sakit ini tidak menyenangkan, tidak suka dengan sakit, batinnya sudah menderita. Orang seperti ini Sang Buddha katakan dia sudah terkena 2 buah anak panah. Anak panah pertama melukai jasmaninya, mengalami sakit pada jasmaninya. Anak panah yang kedua menancap melukai batinnya, tidak senang, benci, marah. Ya. Ini kita bicara sakit jasmani. Begitu juga dengan mata ketika kontak dengan rupa, telinga kontak dengan suara, lidah kontak dengan cita rasa, ya, kulit kontak dengan objek-objek yang bisa disentuh. Selalu kebiasaan lama, suka atau tidak suka, suka tidak suka, suka tidak suka. Kalau selalu mengikuti seperti ini, terus dia tidak bisa terlepas dari konsep tentang aku.
panas aku tidak suka. Kalau orang mulai menyadari ini hanya sekedar proses, ya, tidak ada aku. Kesadaran itu sendiri sebetulnya juga tidak ada. Karena dia muncul karena kondisi-kondisi, semakin orang bisa melihat ini, akunya akan semakin melemah. Sampai pada suatu ketika orang betul-betul memahami semuanya muncul karena kondisi, karena sebab. Kalau ada sebab, maka akan menghasilkan akibat. Sebab, akibat, sebab, akibat. Tidak ada lebih. Dan ini semua apa yang terus berubah tentulah tidak memuaskan. Bagaimana kita bisa menggenggam perasaan yang menyenangkan sebagai kebahagiaan? Kalau kita gembira karena kita memperoleh barang yang kita rindukan, kita inginkan, kita gembira di situ, perasaan gembira sendiri berubah. Perasaan menyenangkan itu sendiri berubah. Jadi bagaimana kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di situ? Bukankah ini bahaya sekali? Bahaya sekali tidak? Bahaya sekali. Seperti orang bergantungan keselamatannya pada tali yang rapuh. Tinggal tunggu waktu dia akan jatuh. Bahaya sekali. Kenapa? Karena ini terus berubah. Tapi karena tidak mengerti, orang tidak bisa mampu melihat ini, dia pikir objek-objek indria, objek-objek salayatana itulah kalau didapat itulah kegembiraan, kebahagiaan yang sebetulnya. Padahal itu hanya semu. Hanya sementara. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus selalu mengembangkan kesadaran. Bante, saya tidak bisa duduk meditasi, saya sibuk sekali. Ya, saya satu hari kerja 18 jam misalnya. Apa tidak bisa mengembangkan kesadaran? Tentu tetap bisa. Kapan kesadaran muncul? Kesadaran muncul pada waktu sekarang. Jadi kesadaran selalu muncul pada present moment. Bagaimana cara kita mengembangkan kesadaran? Berbagai macam cara bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan jasmani sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran. Bagaimana caranya? Sering-sering saudara bertanya, saat ini apa yang sedang saya kerjakan? Pertanyaan itu akan menarik kesadaran saudara kembali pada present moment. Ketika berjalan, saudara berusaha menyadari mungkin gerakan kaki atau sensasi di telapak kaki. Ketika mengerjakan sesuatu di dapur, saudara bertanya, apa yang sedang saya lakukan sekarang? Maka kesadaran akan datang. Kita bisa menggunakan jasmani, aktivitas jasmani, untuk mengembangkan sati sampajanya. Kita juga bisa menggunakan perasaan. Kalau kita bertanya, apa yang sedang saya rasakan sekarang? Oh, perasaan saya biasa-biasa saja, tidak menyenangkan, juga tidak menderita, biasa-biasa saja. Jadi sering-sering bertanya, apa yang sedang saya rasakan sekarang? Apa yang sedang saya pikirkan? Kita juga bisa menggunakan bentukan-bentukan berpikir. Saya sedang berpikir apa? Apa konten dari pikiran saya? Kalau kita bertanya itu kita akan tahu. Jadi menggunakan jasmani sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran, ini disebut sebagai apa? Kayanupasana. Menggunakan perasaan sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran, ini Wedananupasana. Menggunakan bentukan-bentukan berpikir untuk mengembangkan kesadaran, Citanupasana. Atau daripada pikiran saudara ngelantur ke sana kemari tidak jelas, memikirkan hal yang enggak pasti, lebih baik memikirkan tentang Dhamma. Ya. Nah, ini cara mengembangkan kesadaran. Kalau kesadaran sudah mulai terkembang, maka pelan-pelan kita akan tahu semuanya tidak lebih hanya proses, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Setelah kita mengetahui saya ini menderita, saya sekarang tidak bahagia, ini pasti ada sebabnya, selidiki. Oh, ternyata keinginan, saya ingin seperti ini tapi kenyataannya berbeda. Jadi karena keinginan inilah yang menyebabkan saya menderita.
Tapi kalau tidak tahu, kita terus berada dalam ilusi. Ada satu cerita yang sangat bagus di Samyutta Nikaya. Suatu ketika seorang raja mendengar suara musik kecapi yang sangat merdu, yang sangat menggoda, yang sangat menyenangkan telinga. Kemudian dia meminta pengawalnya, dia bertanya, ini musik apa? Ini kecapi, Baginda. Oh, suaranya sangat merdu, sangat indah. Bawa ke sini kecapi itu. Kemudian kecapinya dibawa, diberikan kepada raja. Kemudian raja bertanya, apa ini? Ini kecapi, Baginda. Tidak, saya tidak mau kecapi. Saya mau itu suara yang seperti kemarin. Ya ini, Baginda. Suara itu muncul karena kecapi ini juga pemain yang mahir untuk memetik kecapi, sehingga suaranya bisa muncul. Kalau tidak ada kecapinya, suaranya tidak ada walaupun ada pemetiknya. Ada pemetiknya, kecapinya tidak ada, juga tidak memunculkan suara. Begitu juga dengan perasaan. Begitu juga dengan bentukan-bentukan berpikir. Ya. Ini semua bisa muncul, pasti ada sebabnya. Oleh karena itu cari tahu sebabnya apa. Kalau kita bisa melihat hubungan sebab akibat, maka kita tahu bahwa sesungguhnya sejatinya aku itu tidak ada. Itu hanya tipuan saja. Di Samyutta Nikaya ada salah satu sutta yang sangat bagus. Sang Buddha memberi perumpamaan, sutta tentang segumpal busa. Jasmani ini seperti segumpal busa. Jadi ada satu gumpal busa mengalir di tepi sungai Gangga. Segumpal busa ini kalau diselidiki, sebetulnya tidak ada intinya. Jasmani ini kalau diselidiki, di mana letak akunya itu? Apakah aku itu ada di kepala, ada di telinga, ada di hidung, ada di mata? Yang mana yang sebetulnya aku itu ada di mana? Tidak ada toh. Hanya sebuah konsep. Begitu juga dengan perasaan. Perasaan itu diumpamakan seperti gelembung air hujan yang jatuh. Begitu dia muncul, langsung seketika dia pecah gelembungnya. Begitu juga dengan bentukan-bentukan berpikir, sangkara. Sangkara itu diumpamakan seperti pohon pisang. Ada orang mencari inti kayu. Ya, dia melihat pohon pisang, dia tebang pohon pisang. Dia buka pohon pisangnya satu lembar untuk mencari inti kayunya. Tidak ada. Begitu juga dengan kesadaran. Ya. Kesadaran Sang Buddha memberi perumpamaan seperti pemain sulap bersama muridnya, ya, memberikan pertunjukan sulap. Kita melihat sulap, kita begitu kagum, begitu senang. Kenapa? Karena sebetulnya itu hanya sebuah tipuan. Tapi kalau kita sudah mengerti trik-triknya dia main sulap seperti itu, kira-kira masih menarik tidak? Tentu tidak menarik lagi. Ini nanti muncul dari kotak, karena belakangnya kotaknya bolong. Kita sudah tahu semua ceritanya. Maka tidak menarik lagi. Jadi kalau kita sudah bisa melihat bahwa ini semua tidak lebih hanya hubungan antara sebab dan akibat, apapun yang ada di dunia ini terus demikian, sebab akibat terus berubah, dan ini di luar kendali kita. Apa yang berubah itu tidak memuaskan. Orang yang bisa melihat ini secara psikologi otomatis akan hilang ketertarikan. Ketertarikan terhadap apa? Terhadap objek-objek 6 indria. Makan, objek dari lidah cita rasa. Kalau dia sudah hilang ketertarikan pada cita rasa, makanan apapun tidak ada masalah. Selama makanan itu sehat. Karena makan untuk jasmani, bukan untuk rasa. Pakaian merek mungkin tidak lagi begitu penting. Ya, yang penting pantas, sesuai.
Ketika orang tidak lagi tertarik kepada dunia, dia hilang desire dia terhadap dunia, maka dukanya akan semakin sedikit. Kalau dia terus mengembangkan kesadaran, dia akan menjadi paham bahwa semua ini tidak layak digenggam, tidak memuaskan, duka. Ya. Kalau desire-nya hilang terhadap segala sesuatu, maka batinnya terbebas. Oleh karena itu, kebebasan dari duka mencapai nibbana ini satu hal yang real dan ini bisa direalisasi. Kapan? Tidak tunggu kita mati. Sekarang pun kita bisa merealisasi. Asal kita memahami apa yang Sang Buddha sudah ajarkan. Ya. Jadi mengembangkan kesadaran ini satu hal yang mutlak untuk dipraktekkan. Belajar Dhamma saja tidak cukup untuk bisa mencabut akar dari penderitaan. Chanting, baca parita tidak cukup. Baca parita, puja bakti, ya ini hanya memberi sedikit kelegaan, tetapi tidak bisa mencabut akar dari penderitaan. Seperti orang sakit gigi kalau makan ponstan, ya sakit giginya hilang sesaat, selama obatnya masih bekerja. Tapi obatnya sudah efeknya hilang 2-3 jam mungkin, maka sakitnya akan kembali datang. Tapi kalau kita sudah mengerti sebab duka ini adalah nafsu keinginan yang dilandasi dari keakuan, dan kita sudah melihat bahwa sesungguhnya tidak ada aku di situ, hanya sebuah proses yang muncul dan lenyap dan di luar kendali kita, dan ini terus berubah, maka tidak ada lagi landasan untuk tanha bisa muncul. Ketika tidak ada tanha, maka tidak ada lagi penderitaan yang baru. Walaupun jasmaninya mengalami sakit, tapi batinnya tidak menderita. Inilah manfaat dari kita mempraktikkan Dhamma. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara-saudara sekalian semakin maju di dalam Dhamma. Saya ucapkan terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante uraian Dhammanya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan sambil menunggu pertanyaan di YouTube. Ada yang mau bertanya? Namo Buddhaya Bante. Ya, namanya saya Limi. Saya mau tanya soal konsep keakuan tadi. Kan kalau dalam agama Buddha kan kita masih perlu melindungi harta atau keluarga atau apapun yang dekat dengan kita, kita berusaha melindunginya kan. Jadi bagaimana pandangan yang benar itu, kenapa alasan untuk melindungi itu, apakah itu keakuan gitu? Ya. Itu kan termasuk milik kita kan Bante. Ya. Jadi pandangan yang tepat itu apa sebenarnya? Ya, tentu kita harus hati-hati dalam hal memegang Dhamma, Sang Buddha katakan. Kalau Dhamma ini dipegang secara salah, seperti orang memegang ular secara salah, dia pegang ekornya, ularnya balik akan melukai orang tersebut. Jadi melindungi harta kekayaan, menjaga keluarga, suami dijaga supaya jangan diambil orang lain, ini suamiku. Ya tentu hal itu juga satu hal yang wajar. Keakuan itu tidak ada pada barang sebetulnya. Keakuan itu bukan ada di luar. Keakuan itu ada di dalam. Pemikiran kita tentang sesuatu yang di luar, bagaimana kita berpikir tentang sesuatu yang di luar inilah. Tentu itu suami kamu yang di sebelah. Ya, dan kalau ada wanita lain yang ambil, kamu berhak marah juga. Tapi kalau kamu sudah mengerti bahwa kamu bisa bertemu dengan suami kamu itu hanya karena persamaan karma, ada kecocokan karma. Ya, ketika sudah tidak ada lagi kecocokan,
Ketika waktunya pergi, ya kamu tidak akan menderita. Sesuatu yang di luar saja, sesuatu yang di dalam saja, Sang Buddha katakan bukan aku, bukan diriku, etang mama, ya, bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Bagaimana sesuatu yang di luar kita bisa bilang sebagai milikku? Yang tidak boleh kita merasa, ya, tentu harta harus kita jaga, tapi kita pikir ini harta ini betul-betul kita kukuhkan sebagai ini kita lekati di situ, ya itu akan menjadi potensi derita. Ya. Suami ya tentu harus dijaga, dirawat. Tetapi kalau waktunya harus berpisah, ya ini hanya sekedar kecocokan karma saja. Gitu. Kalau kita bisa memahami ini, kita tidak menderita anak, ya tentu kita bilang ini anakku. Tapi harus dipahami, anak itu juga bisa hadir di keluarga kita, ada kecocokan karma. Kita harus rawat, kita sekolahkan. Dengan penuh kesadaran kita tahu sesungguhnya jasmani saja bukan milik, apalagi anak itu. Ya, kita tetap jaga, kita tetap rawat. Tetapi konsep bahwa ini anakku itu pandangan salah. Tetapi secara sosial ya kita bilang itu anakku, rumahku, mobilku. Tetapi secara hakiki sesungguhnya tidak ada aku. Konsep anatta ini lebih pada bukan pengertian duniawi. Ya, pengertian duniawi. Kalau pengertian duniawi ya ini aku. Tetapi hakikinya yang mana yang disebut sebagai aku? Adiratano itu aku, itu kan cuma nama. Itu cuma nama yang diberikan. Sebelum saya lahir, sebelum saya menjadi biku, Adiratano tidak ada. Itu hanya nama. Atau kamu punya nama itu kan hanya nama, bukan aku. Gitu. Nah, pengertian ini yang harus dipahami. Berkenaan dengan harta, properti, ya tentu secara sosial itu kan diakui sebagai milik. Tetapi secara hakiki kita harus sadar, tidak ada milik kita yang sejati. Itu. Pemahaman ini yang harus kita mengerti. Ya, terima kasih. Ada yang mau nanya di sini? Namo Buddhaya Bante. Nama saya Nadia. Saya ingin bertanya mengenai cara mengurangi rasa penderitaan. Karena saya biasanya kalau misalkan saya lagi merasa menderita, misalkan saya lagi merasa sakit, saya justru berusaha untuk tidak live in the present. Karena saya biasa berusaha tidak fokus pada rasa sakit itu. Jadi misalkan saya malah memikirkan hal-hal yang baik gitu supaya saya terdistraksi gitu, tidak fokus pada sakit itu. Tapi tadi Bante bilang seharusnya kita live in the present dan kita kita misalkan lagi sakit dan terus bertanya kenapa saya merasa sakit dan seterusnya begitu. Jadi bagaimana pandangan Bante tentang cara saya mengurangi penderitaan dengan cara justru mengalihkan fokus dari present dan misalkan saya memikirkan hal-hal yang udah terjadi yang baik yang buat saya senang atau misalkan memikirkan hal-hal yang baik yang akan terjadi, misalkan saya akan pergi liburan atau gimana gitu. Ya, ingin meminta pandangan Bante. Iya, terima kasih pertanyaannya Nadia. Kalau kita mengalami rasa sakit, kita tidak mau menerima sakit itu, kita tidak mau mengerti sakit itu sebagai hal yang wajar, justru kita lari memikirkan hal-hal yang menyenangkan, menghibur diri kita. Sampai kapanpun kita tidak akan paham. Saya bosan di sini, saya pindah cari yang menyenangkan tempat lain. Stay di situ berapa lama, bosan bisa muncul lagi tidak? Muncul lagi, pindah lagi ke sana. Bosan nonton, jalan-jalan, bosan jalan-jalan, makan. Lari dari satu objek yang menyenangkan ke objek yang menyenangkan yang lain, terus-menerus begitu. Kita tidak akan bisa bebas dari derita. Waktu 100 tahun pun kalau kita punya waktu, kita tidak bisa bebas. Kenapa? Selama kita masih berada di dalam lingkaran samsara ini, itu juga duka.
Jadi caranya bagaimana? Hadapi. Misalnya berkenaan dengan sakit fisik, sakit gigi. Sakit gigi sakit sekali. Pernah sakit gigi tidak? Wah, sakit sekali. Kalau ada orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, itu bohong lah. Kalau saya sih mending tidak sakit dua-duanya ya. Ya, tapi sakit gigi sakit sekali. Saya pernah waktu saya SMP pertama kali sakit gigi dan terakhir kali. Saya sampai minta orang tua saya cabut aja semua gigi saya, sakit sekali. Tentu kalau sakit gigi kita sakit sekali. Kita menerima bukan berarti tidak berobat. Kita harus berobat. Misal meditasi, kamu duduk meditasi, 15 menit tentu belum sakit. Ya, 40 menit mungkin sakitnya sudah mulai datang. 1 jam sakitnya semakin kuat. Ketika kamu bisa mengamati sakit itu selama kamu mampu untuk mengamati itu, tidak membenci, tidak marah, kamu bisa melihat itu, ini satu latihan yang sangat bagus. Pelan-pelan kamu bisa mempunyai kemampuan untuk menerima. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan objek-objek indria yang tidak menyenangkan, kita lari cari yang menyenangkan. Terus seperti itu, maka akan terbentuk kebiasaan baru. Apa itu? Kamaraganusaya. Nanti yang akan terus menyetir seseorang hanya perasaan. Senang nikmati, tidak senang tolak. Terus seperti itu. Kalau seperti itu tetap tidak bisa kita bebas dari lingkaran samsara. Kenapa? Karena di dunia ini selalu ada dualisme. Kebebasan dari derita adalah tidak menggenggam dua-duanya. Baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Apapun yang menyenangkan, kenyataannya kan berubah. Ya toh? Kamu tentu banyak pengalaman hal-hal yang menyenangkan, entah jalan-jalan, entah makan, entah kamu memiliki sesuatu, belum punya, saya pengen beli ini nih misalnya. Kemudian nabung, kemudian dapat barang yang disenangi, kan gembira di situ. Tapi kan perasaan itu sendiri berubah. Jadi kalau berpikir untuk bebas dari derita, untuk bebas dari duka dengan mengejar suka, itu berlari ke arah yang salah. Suka itu sendiri derita sebetulnya. Kenapa? Karena berubah itu tadi. Jadi caranya bagaimana? Tidak menggenggam dua-duanya. Ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai, kita melihat itu sebagai hal yang wajar, kita menerima. Apapun yang tidak menyenangkan kan terus berubah juga. Gitu. Jadi silih berganti, senang, tidak senang, berubah. Kalau kita tidak menggenggam dua-duanya, inilah jalan bebas dari derita. Tapi kalau kita terus seperti itu, ketika ketemu objek-objek indria yang tidak sesuai, kita lari, kita memikirkan yang lain yang menyenangkan, berarti kan kita lari dari kenyataan. Kalau selamanya seperti itu, kita tidak bisa bebas dari derita. Dan pada akhirnya, kita tidak bisa lagi lari. Tubuh jasmani sudah lemah karena kita tua. Sakit datang. Mau lari kemana lagi? Sudah tua nggak bisa muda lagi kan? Tapi kalau dari sekarang kita pelan-pelan, kita belajar menerima ketidaknyamanan fisik misalnya, ketika harus berhadapan dengan sakit, pasti kita mentalnya lebih tangguh, karena kita sudah berlatih. Kira-kira begitu. Ya, iya. Ya. Sebelum lanjut di sini saya bacakan pertanyaan dari online dulu Bante. Ini dari Desi Widya. Izin bertanya Bante, ketika bermeditasi, kadang timbul omongan-omongan di dalam batin. Apakah ketika itu muncul dikatakan sebagai kelengahan? Omongan maksudnya? Ya. Oh, cakap-cakap. Ya maksudnya kalau pikirannya mungkin lari ada. Oh ya. Gitu. Ya, dalam meditasi kadang-kadang muncul toh percakapan dalam batin. Bahkan kadang-kadang topiknya ini menarik gitu. Duduk 1 jam tuh nggak terasa. Ya.
Bagaimana kalau hal itu terjadi? Walaupun percakapan itu tentang dhamma, bahas dhamma misalnya di dalam pikiran, lebih baik kita stop. Kita kembali kepada objek. Ya. Kalau mau cakap-cakap nanti saja ketika tidak meditasi. Jadi pada saat meditasi begitu diketahui, oh ini sedang cakap-cakap nih, sedang membahas sesuatu nih. Ya. Kadang-kadang seperti insight, kadang-kadang dapat pencerahan. Ya. Kalau sering-sering begitu bawa kertas, begitu dapat insight catat dulu. Kenapa? Biasanya selesai meditasi lupa semua tuh. Jadi kalau cakap-cakap batin seperti itu lebih baik kita stop, kembali lagi ke objek. Itu lebih baik. Ya. Saya lanjut nambah aja sedikit Bante. Tadi kan Bante juga menyebutkan tentang present moment. Jadi kita kalau sedang ngapa-ngapain, kita coba nanya, oh saya sedang apa, saya sedang merasakan apa, atau apa. Kita bisa bantu orang buat lebih aware nggak Bante? Misalnya contoh nih di rumah, sekali-kali teriak, kamu lagi ngapain gitu. Itu apakah bisa membantu orangnya untuk kembali ke present moment? Atau gimana Bisa gitu? saja. Contohnya begini. Ketika ada yang ngelamun begitu dengar ini, sadar nggak dia? Sadar nggak? Present moment tidak? Present moment kan? Tadi ngelamun. Begitu dengar bel, kaget dia. Kembali dia present moment. Bisa saja. Tetapi tentu kan tidak bagus kalau kita mengandalkan kesadaran kita pada sesuatu yang di luar. Kita harus membangkitkan kekuatan kita sendiri. Kaget semua ya? Maksudnya siapa tahu bisa membantu dulu Bante bikin jadi ada kebiasaan buat orang tersebut biar oh ya gitu. Kebiasaan itu terbentuk dari diri sendiri. Tidak bisa kebiasaan orang nular ke orang lain. Apa yang sering diperbuat oleh orang itu, apa yang sering dia ucapkan, apa yang dia sering pikirkan, itu jadi kebiasaan orang itu. Kebiasaan kamu tidak bisa nular sama saya, walaupun kita misalnya suami istri tidur bareng setiap hari, kebiasaannya nggak bisa nular. Bisa nular nggak? Harusnya enggak sih Bante. Kalau penyakit bisa nular ya, COVID dan nular. Ada pertanyaan lagi di sini dulu sebelum lanjut ke online. Sebentar. Selamat siang Bante, nama saya Leo. Saya mau tanya, kalau misalnya kita lagi meditasi terus kalau kita muncul rasa suka gitu, terus berikutnya kita pengen meditasi lagi gitu, apakah itu termasuk keinginan itu termasuk keinginan yang salah atau dia digolongkan dalam kama canda atau enggak Bante? Apa malah bagus? Itu aja Bante, terima kasih. Ada orang dia meditasi. Dia meditasi mungkin dia mengalami pengalaman yang menyenangkan. Oh, damai, tenang begitu. Sehingga membuat dia bergairah untuk meditasi lagi. Dan dia bisa meditasi sepanjang hari. Ketika mamanya ketok pintu, dia langsung marah. Ini mamanya ganggu dia, mau meditasi ganggu. Ya. Jadi meditasi terus. Disuruh makan dulu. Enggak usah. Itu, meditasi terus. Kalau itu dilakukan begitu terus-menerus dia bisa gila. Ya. Jadi tentu meditasi juga harus dilakukan dengan bijaksana. Ya. Justru kalau dia meditasi seperti itu terus dan terus-menerus berkepanjangan, kalau dia biku sih nggak ada masalah ya. Kalau dia punya istri berarti dia nggak kerja tuh, ya kan? Jadi kewajiban kita sebagai perumah tangga silakan, tentu itu tidak boleh dilalaikan.
Kalau biku ya boleh-boleh saja. Tetapi juga meditasi yang seperti itu alasannya apa? Kalau alasannya seperti tadi karena mengalami pengalaman yang menyenangkan, muncul gairah, bukankah itu berarti mengejar sesuatu yang menyenangkan? Bukankah itu tanha? Ya toh? Tentu kalau kita mengikuti tanha, hasilnya duka seperti tadi. Pintunya diketok, emosinya langsung meledak. Gitu. Padahal mamanya mau suruh dia makan. Ini kok jadi pengikut Buddha jadi begini ya, gitu. Padahal tidak demikian kan harusnya. Kalau kita, saudara mungkin pernah tinggal di meditasi center, gitu. Meditasi berhari-hari, kalau di meditasi center bangun jam 4, meditasi sampai jam 9, terus meditasi 9 malam. Begitu terus bertahun-tahun. Kelihatannya luar biasa ya. Tapi misalnya bikunya lagi pindah patah, barisannya disalib saja emosi dia. Kalau seperti itu kenyataannya, walaupun dia meditasi setiap hari dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam bertahun-tahun, itu ada dua kemungkinan. Praktek meditasi dia caranya salah, atau dhamma yang dia ikuti salah. Kalau dhamma yang diikuti salah, berarti semua orang yang mengikuti dhamma yang sama harusnya hasilnya sama kan? Kalau dhammanya yang salah. Tapi kalau bikunya sendiri yang lain tidak begitu, berarti praktek dia salah. Yang dia besarkan bukannya pemahaman tentang anicca dukkha anatta, tentang tidak ada aku, justru yang dia besarkan keakuannya. Itu harus hati-hati. Makanya kita harus bijaksana. Ketika meditasi dapat pengalaman ketenangan, kedamaian, bahagia sekali. Bahkan setelah lepas meditasi, keluar dari meditasi, gemanya masih ada, masih bahagia. Ya. Tetapi ketika kita mau meditasi, kesan-kesan lampau itu kita harus buang. Itu hanya sekedar ingatan, tidak ada lagi. Tapi kalau orang baru pertama kali mengalami itu biasanya, dia semangat meditasi, mau seperti yang kemarin. Semakin mau seperti yang kemarin, semakin dia stres. Biasanya begitu. Ya. Oke, saya baca dulu pertanyaan online, Bante. Ini ada pertanyaan dari Kadiam. Bante, bagaimana langkah pertama supaya bisa lebih sadar? Apalagi buat orang yang sudah biasa senang marah-marah, gampang marah. Ya, kalau memang sudah senang marah-marah, karena sudah senang, sering marah-marah, jadi terbiasa toh. Apapun yang terbiasa jadi mudah kan? Bagaimana supaya sadar? Itu gampang sebetulnya. Kemana saja dia pergi, dia bawa cermin. Begitu dia mau marah, langsung dia lihat mukanya. Gitu. Ya, tentu sesuatu yang sudah biasa dilakukan, untuk merubah kebiasaan yang sudah dilakukan begitu sering, begitu lama, ini bukan perkara yang mudah. Butuh kemauan yang kuat, butuh tekad yang kuat, butuh keyakinan bahwa saya bisa. Ya, terus latihannya terus menerus, maka pelan-pelan kebiasaan akan berubah. Orang biasa tidur jam 9 malam misalnya. Semenjak dia punya gadget baru, tidurnya malam terus. Pelan-pelan dia tidur jam 10, jam 11, nanti di atas jam 12. Kalau setiap hari dilakukan begitu, dia suruh tidur jam 9, dia jadi susah. Ya toh? Karena sudah terbiasa. Tapi bisa enggak dia kembali lagi tidur jam 9? Bisa. Dia harus punya tekad yang kuat, dia punya keyakinan, ada kemauan di situ. Pokoknya jam 9 handphone saya matikan. Pelan-pelan nanti dia bisa. Jadi kuncinya latihan. Nah, kalau sedang marah, ya coba tahan sebentar, tarik napas dalam-dalam, ya tahan 8 detik.
keluarkan perlahan-lahan sampai habis, tahan 8 detik. Tarik lagi sampai 9 kali, nanti emosinya mereda. Itu.